Hukum bacaan mat. Nah, kita akan mempelajari apa itu ilmu tajwid. Kita lihat pengertian ilmu tajwid. Menurut bahasa, tajwid itu berasal dari kata jawada, yujawidu, dan tajwidan yang artinya membaguskan. Dan menurut istilah, ilmu tajwid artinya suatu ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Nah, kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Nah, karena ada hukum dalam belajar ilmu tajwid. Hukum yang pertama yaitu fardu kifayah. Nah, ini kewajiban berkelompok. Nah, kita itu wajib untuk belajar dan mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini hukumnya wajib. Wajibnya wajib kelompok. Artinya asal ada satu orang yang bisa, maka kita itu terbebas dari dosa. Tapi wajib juga untuk belajar. Nah, mencoba untuk belajar. Dan yang kedua, hukumnya fardu ain. Ini kewajiban perseorangan. Nah, kewajiban ini berlaku bagi seseorang dalam mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi belajarnya fardu kifayah dan mengamalkannya itu fardu ain. Tujuan mempelajari ilmu tajwid, nah yang pertama itu adalah untuk menjaga lidah kita. Nah, dalam mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran dan juga menghindari kesalahan. Nah, banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, jika kita mampu mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, nah maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, biasanya ketika kita membaca Al-Quran, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, baik itu yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, sekarang kesalahan ini terbagi dua. Yang pertama, kesalahan besar atau kesalahan yang sangat-sangat fatal. Nah, kesalahan ini terjadi ketika membaca lafal yang dapat mengubah artinya. Nah, melakukan kesalahan ini hukumnya haram. Artinya, bila kita tak salah membaca, maka kita akan berdosa. Apa saja yang termasuk ke dalam kesalahan ini? Nah, yang pertama adalah kesalahan makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj artinya tempat keluarnya huruf. Nah, di mana keluarnya huruf? Ada yang di ujung lidah, ada yang di pangkal tenggorokan, ada yang di tenggorokan. Contoh yang paling banyak salah itu adalah pengucapan huruf sa. Nah, sa itu letaknya di ujung lidah. Tapi biasanya kalian itu selalu mengucapkan sa itu dengan sa. Jadi ada sa, ada sa, ada sya, ada so. Nah, ada 4 macam. Padahal biasanya kalian membacanya sama semuanya. Nah, jadi ada sa, ada sya, ada so. Nah, itulah yang biasanya yang sangat-sangat sering kita ucapkan yang salahnya. Yang kedua, kesalahan dalam membaca mad. Apa itu mad? Nah, mad itu adalah panjang. Nah, sering kalian membaca mad. Nah, bila ada yang panjang dipendekkan, bila yang pendek dipanjangkan. Kenapa jadi ini selalu dilakukan? Karena kalian tidak lancar dalam membaca Al-Quran. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan membaca harakat. Apa itu harakat? Harakat artinya baris. Bila baris di atas itu namanya fathah. Bila dua di atas namanya fathatain. Bila barisnya di bawah namanya kasrah. Dan dua tandanya di bawah kasrotain. Bila di depan dhammah dan dua di depan dhammatain. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal. Ingat, bila kalian selalu salah maka hukumnya haram.
Yang kedua, kesalahan kecil. Kesalahan kecil ini terjadi ketika membaca Al-Quran yang tidak mengubah arti. Nah, jika kita membaca ini dan salah, hukumnya makruh. Nah, makruh ini alangkah lebih baiknya dihindari. Apa saja yang termasuk kesalahan ini? Yang pertama adalah kesalahan dalam membaca dengung. Nah, misalnya kurang dengungnya, atau kesalahan dalam hukum bacaan nun sukun, mim sukun, dan lain-lain. Yang kedua, kesalahan dalam mad. Misalnya panjangnya kurang, yang seharusnya misalnya 4 harakat terbaca 2 harakat, yang seharusnya 5 harakat terbaca 2 harakat. Nah, istilahnya masih dimaafkan juga, tapi masih hukumnya makruh. Yang ketiga, kesalahan dalam penampakan sifat huruf. Nah, ini seperti qalqalah, nah memantulkan huruf. Ada tabkhim, itu yang dibaca tebal, ada tarqiq, itu yang dibaca tipis, dan lain-lain. Nah, jadi itu ada 2 kesalahan, ada kesalahan besar, ada kesalahan kecil. Berikutnya, nah kita akan masuk ke dalam hukum bacaan mad. Apa itu mad? Kita lihat pengertiannya. Mad menurut bahasa artinya panjang. Mad menurut istilah artinya memanjangkan bacaan menurut aturan-aturan yang tertentu dalam membaca Al-Quran. Artinya kita tidak sembarangan dalam memanjangkan bacaan. Nah, kalian biasanya sering tadi yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Nah, yang mana Bu yang dibaca panjang, yang mana yang dibaca pendek? Kita harus dulu mengenal berapa huruf mad. Nah, huruf mad itu ada 3. Yang pertama, alif, huruf sebelumnya berbaris atau berharakat fathah. Yang kedua, waw mati. Nah, huruf yang kedua yaitu waw mati dan huruf sebelumnya berbaris atau berharakat dhammah. Yang ketiga, ya mati dan huruf sebelumnya berbaris kasrah. Nah, ingatkan tadi huruf mad ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw mati, dan yang ketiga ya mati. Nah, sekarang bagaimana alif huruf sebelumnya berbaris fathah, waw mati huruf sebelumnya berbaris dhammah, dan ya mati huruf sebelumnya berbaris kasrah. Sekarang kita lihat ke papan tulis. Huruf mad ada 3. Yang pertama alif, huruf sebelumnya berharakat fathah. Apa contohnya? Kita lihat contohnya adalah qala. Mana alifnya? Nah, ini alif. Nih alif. Ini alifnya. Nah, mana huruf berharakat fathah? Ini ada huruf qaf berharakat fathah. Alif huruf sebelumnya berharakat fathah. Contoh lagi ada pada kata domirin. Pada kata domirin, mana alifnya? Alifnya berada di huruf dot. Nih alifnya. Nah, ini alif. Huruf sebelum alif, sebelah kananmu ada huruf dot berharakat fathah. Nah, ini tadi qala. Alif, huruf sebelumnya berharakat fathah. Pada kata domirin, alifnya ini huruf sebelumnya berharakat fathah. Nah, ini maka dibaca panjang. Berapa panjangnya? 2 harokat. 2 harokat sama dengan 2 ketukan. Qala ini jangan dibaca pendek qala, jangan, tapi dibaca panjang.
Qola. 2 harakat 2 ketukan. Qola. Terus lagi domirin, jangan dibaca domirin, salah, tapi domirin. Sekali lagi domirin. Nah, ingat, alif huruf sebelumnya berharakat fathah. Yang kedua, huruf mad, waw mati, huruf sebelumnya berharakat dhammah. Kita lihat contohnya. Yusufu. Mana huruf waw matinya? Ini huruf waw mati. Huruf sebelumnya berharakat dhammah. Ada huruf ya, apa barisnya? Nih, dhammah. Waw mati, huruf sebelumnya berharakat dhammah. Nah, pada kata Yusufu ini jangan dibaca Yusufu, tapi karena ada waw di huruf ya-nya, Yusufu. 2 harakat. Contoh lain pada kata khasyi'un. Khasyi'una. Mana waw matinya? Ini waw mati. Huruf sebelum waw mati ada huruf ain. Kenapa barisnya dhammah? Ini yang akan dibaca panjang. Nah, kha juga ada mad. Nah, di sini alif. Alif huruf sebelumnya berharakat fathah. Jadi ada 2 yang dibaca panjang. Khasyi'una. Nah, sekali lagi, waw mati huruf sebelumnya berharakat dhammah. Yang dibaca panjang tadi adalah rangkaian waw mati huruf sebelumnya berharakat dhammah. Sekali lagi, 2 harakat atau 2 ketukan. Yusufu. Terus lagi khasyi'una. Itu contoh waw mati. Yang ketiga, ya mati huruf sebelumnya berharakat kasrah. Apa contohnya? Ini contohnya sabil. Sabili. Mana ya matinya? Ini ya mati. Huruf sebelumnya ada huruf ba. Apa barisnya? Kasrah. Jadi yang dibaca panjang adalah bi. Bukan sa, bukan li. Tapi yang dibaca panjang bi. Sabili. Sekali lagi, sabili. Terus contoh yang kedua. Yuridu. Nah, yuridu. Yang mana yang dibaca panjang? Ada huruf ya mati. Sebelumnya huruf ro berharakat kasrah. Yang dibaca panjang adalah ri-nya. Yuridu. Sekali lagi, yuridu. Terus lagi, sabili. Nah, inilah hukum bacaan mad di mana ada huruf 3 huruf, yaitu alif huruf sebelumnya berharakat fathah, waw mati huruf sebelumnya berharakat dhammah, dan ya mati huruf sebelumnya berharakat kasrah. Sekali lagi kita baca. Untuk alif huruf sebelumnya berharakat fathah, yang dibaca panjang adalah ko-nya. Qola. Terus lagi contoh yang kedua, domirin. Yang dibaca panjang adalah do-nya. Terus untuk waw mati yang dibaca panjang adalah yu-nya. Yusufu. Nah, terus lagi khasyi'un. Yang dibaca panjang adalah kha dan u. Khasyi'una. Untuk contoh ya mati pada kata sabili ini yang dibaca panjang adalah bi. Sabili.
Terus pada kata yuridu yang dibaca panjang adalah yuridu. Nah, ini adalah huruf mad. Berikutnya ada berapa macam mad? Macam-macam mad. Mad itu terbagi dua. Yang pertama mad asli atau nama lainnya mad tabi'i. Apa artinya? Artinya memanjangkan bacaan karena ada huruf mad dan tidak ada yang mengubah keasliannya. Nah, mad ini terjadi jika ada alif huruf sebelumnya berharakat fathah, waw mati huruf sebelumnya berharakat dhammah, dan ya mati huruf sebelumnya berharakat kasrah. Cara membacanya satu alif atau dua harakat. Nah, mad asli ini sama saja dengan contoh yang Ibu jelaskan tadi di huruf mad. Pada kata daro, mana yang dibaca panjang? Yang dibaca panjang adalah huruf da. Jadi ada dua ketukan di situ, daro. Pada kata an-nasi, yaitu yang dibaca panjang adalah na, an-nasi. Pada contoh dinu, yang dibaca panjang adalah dinu. Pada kata tajidun, yaitu yang dibaca panjang adalah tajiduna. Ini namanya mad asli. Ingat membacanya dua harakat atau satu alif. Yang kedua, kelompok mad adalah mad far'i. Mad far'i artinya mad yang panjangnya lebih dari mad asli dengan adanya beberapa sebab. Nah, yaitu bila di hadapannya terdapat huruf hamzah yang berbaris hidup atau mati, atau huruf lainnya yang berbaris sukun, atau karena ada sebabnya sesudahnya itu bertasydid. Kenapa ini dinamakan kada asli? Karena ada tambahannya, istilahnya kada lagi waw mati huruf sebelumnya berharakat dhammah, nanti kada lagi, atau alif huruf sebelumnya berharakat fathah, kada lagi, atau ya mati huruf sebelumnya berharakat kasrah. Nah, kalau yang sesuai dengan huruf mad itu namanya mad asli. Tapi bila tidak sesuai dengan huruf mad, namakan narannya mad far'i. Sekarang ada berapa macam mad far'i? Nah, mad far'i ada 13 macam. Yang pertama mad far'i. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Yang kedua mad jaiz munfasil. Nah, dua ini dipelajari di kelas 7. Yang di kelas 8 kita akan mempelajari mad arid li sukun, mad lain, mad badal. Nah, ini di semester 1. Di semester 2 nanti akan mempelajari mad farq, mad silah, mad iwad, dan mad tamkin. Dan untuk mad selanjutnya mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim mustaqal harfi. Ini akan dipelajari di kelas 9 di semester 1. Nah, ada 13 macam mad far'i. Nah, inilah namanya hukum bacaan mad. Nah, untuk yang lebih khususannya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya.